Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, penting banget buat masa depan kita semua. Keluarga berencana. Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, sebelum kita jauh-jauh, coba deh tanya ke diri sendiri dulu. Udah beneran siap belum nih buat merencanakan masa depan keluarga? Bukan cuma sekedar, ya udah jalanin aja, tapi bener-bener direncanain secara sadar dan terarah. Nah, biar gampang, kita udah bagi pembahasannya jadi 5 bagian. Pertama, kita cari tahu dulu KB itu apa sih sebenarnya. Terus, tujuannya apa dan manfaatnya buat kita. Kapan waktu yang pas buat mulai. Nah, ini juga penting. Gimana kalau habis melahirkan? Dan terakhir, kita akan lihat gimana semua pilihan itu ada di tangan kita. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Apa sih sebetulnya keluarga berencana itu? Yuk, kita kupas tuntas definisi dan konsep dasarnya, biar kita semua punya pemahaman yang sama. Kalau kita lihat dari sisi hukum, ya, menurut undang-undang, KB itu ternyata lebih dari sekedar alat kontrasepsi loh. Ini adalah sebuah upaya besar untuk ningkatin kepedulian masyarakat. Fokusnya ada 3, pendewasaan usia nikah, pengaturan kelahiran, sama pembinaan ketahanan keluarga. Jadi luas banget ya cakupannya. Tapi kalau kita mau sederhanain lagi, intinya tuh simpel dan mulia banget. KB itu pada dasarnya ngebantu kita untuk merencanakan sebuah keluarga yang sehat, bahagia, dan juga sejahtera. Bukan cuma sekedar punya anak, tapi gimana keluarga itu bisa berkualitas. Oke, definisinya udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua yang gak kalah penting. Kenapa sih KB ini penting banget? Apa tujuannya dan manfaat nyatanya buat kita? Nah, ini yang menarik. Coba lihat deh, ternyata tujuan besar pemerintah itu sejalan banget sama manfaat yang langsung kita rasain. Misalnya nih, pemerintah kan pengen menekan angka kematian ibu dan bayi. Buat kita, itu artinya apa? Kita bisa mencegah kehamilan yang berisiko tinggi, entah karena terlalu muda atau terlalu tua. Terus, pemerintah mau ada keluarga kecil sejahtera. Buat kita, ini artinya kita bisa nyesuaiin jumlah anggota keluarga sama kondisi ekonomi kita. Jadi ini program yang win-win solution banget kan? Dan manfaatnya nggak berhenti di situ aja. Coba bayangin, dengan jarak kehamilan yang pas, ASI bisa eksklusif, pola asuh anak jadi lebih baik. Terus, ini penting banget, kesehatan mental orang tua juga lebih terjaga. Selain itu, KB juga bisa bantu mencegah masalah kesehatan reproduksi, dan kalau pakai kondom, ya pastinya bisa mencegah penularan penyakit seksual juga. Nah, pertanyaan yang sering muncul berikutnya adalah, terus kapan dong waktu yang pas buat mulai KB? Di bagian ketiga ini, kita akan bahas 3 skenario utamanya. Pertama, buat yang baru menikah tapi mau menunda kehamilan dulu. Mungkin mau fokus ke karir atau stabilin finansial. Itu bisa banget. Kedua, buat yang udah punya anak dan mau ngasih jarak. Ini penting, biar kondisi ibu pulih total dan tiap anak dapat perhatian yang maksimal. Nah, yang ketiga ini nih, yang mungkin banyak yang belum tahu. KB juga bisa dipakai untuk alasan kesehatan loh. Misalnya, untuk nanganin masalah kayak endometriosis, PCOS, atau haid yang nggak teratur. Oke, sekarang kita fokus ke satu momen yang sangat krusial dan sering jadi pertanyaan para ibu baru. Ya, bagian keempat, gimana soal KB setelah melahirkan? Ini panduan praktisnya. Ada loh metode alami namanya amenorelaktasi. Gampangnya gini, kalau ibu menyusui secara eksklusif, itu bisa menekan kesuburan secara alami. Tapi ada tapinya nih, dan ini penting banget. Metode ini cuma efektif sebelum menstruasi pertama datang lagi. Begitu ibu udah haid, itu tandanya masa subur udah kembali aktif, dan metode ini udah nggak bisa diandalkan lagi. Kalau mau yang lebih pasti, ada beberapa pilihan yang aman banget buat ibu menyusui. Contohnya IUD dan implan. Ini bisa langsung dipasang setelah melahirkan dan sama sekali nggak ganggu produksi ASI. Ada juga suntik KB 3 bulan, tapi biasanya dianjurkan menunggu sekitar 6 minggu setelah lahiran. Jadi opsinya banyak dan aman kok. Dan, ini pesan yang paling penting dari semuanya. Apapun metode yang lagi Anda pikirin, tolong ya, selalu konsultasikan dulu sama bidan atau dokter. Jangan ambil keputusan sendiri. Mereka yang paling tahu kondisi Anda dan bisa bantu milih metode yang paling pas dan aman. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir nih. Bagian kelima, pilihan di tangan Anda. Jadi apa sih kesimpulan dari semua obrolan kita tadi? Pada akhirnya, semua yang kita bahas tadi itu intinya cuma satu. Kalimat ini ngerangkum semuanya. Perencanaan keluarga itu adalah kunci. Kunci untuk kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, dan ya seluruh keluarga. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ini adalah cara kita memberdayakan diri sendiri untuk masa depan yang lebih baik. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda.
Informasi ini kan baru langkah awal ya. Yang paling penting kan tindakannya. Jadi, dengan semua pengetahuan baru ini, kira-kira langkah apa nih yang bakal Anda ambil selanjutnya buat masa depan keluarga Anda?